Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Golib dari kelas 12 DPIB 2. Dan di sini saya akan membacakan sebuah cerita dari tanah Sumatera Utara yang berjudul Legenda Danau Toba. Mau tahu apa gimana ceritanya? Tonton aja videonya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa subscribe nih channel saya dan juga like and comment dan share ya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari, ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan lauk dan sisanya akan dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Setelah beberapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya telah disambar oleh ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapatkan seekor ikan yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilau sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadilah sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongok. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan indah itu, "aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini." Toba memperkenalkan namanya. Begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan," ujar perempuan jelmaan itu. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena terpesona kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" Tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan, selama Tuan bersedia pula memenuhi syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau hendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya." Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan, ujar Putri. "Baiklah," kata Toba. "Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja." Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya kuat. Sayangnya dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sedang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia akan melakukan dengan malas-malasan, dengan wajah bersungut-sungut. Bertambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makan sehari untuk keluarganya bisa dihabiskan dalam sekali makan. Rasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya.
Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan menjalankan perintah ibunya. Namun, setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia. Samosir membawa makanan dan minuman menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar hingga langkahnya berhenti menuju ke kebun. Lantas ia memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberi makanan dan minumannya untuk ayahnya. Toba sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal untuk memakannya. Terpanjat, dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polosnya, seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian, tapi tidak semuanya kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah," ujar Samosir. Toba merasa marah kepada anaknya sampai ia berucap, "Anak tidak tahu diuntung." Kemarahannya seketika meninggi, serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatnya pun seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan kau ini!" Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian dari ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir pun menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama, tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah pun tergenang. Permukaan air meninggi dan beberapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba tergenang air. Terbentuknya kemudian semua danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingatkannya kepada anak lelaki Toba. 3. Nah, itu guys tadi cerita tentang legenda Danau Toba. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah melanggar sumpah yang pernah diucapkan, karena buruk akibatnya di kemudian hari. Oke, see you guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.